Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan hari ini kita bahas bagaimana caranya agar kita itu tidak menjadi orang rugi. Maka Allah SWT berfirman di suratnya Fatir, surat 35 ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Agar kita tidak rugi, ada 3 amalan. Satu, Allah katakan orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ya, selalu membaca kitab Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah, orang-orang yang selalu salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. 3. Berarti baca Al-Quran, salat dan sedekah. Kalau kita ada 3 ini, Allah katakan yarju natija rotalanta. Kamu tidak akan rugi, tidak akan rugi. Selamat dunia dan selamat akhirat. Bagaimana kalau kita sholat saja, kita baca Al-Quran saja, sholat saja, tapi tidak sedekah, dia akan jatuh. Sebaliknya, bagaimana kalau orang itu ngaji, dia sedekah, tapi tidak sholat, akan jatuh. Bagaimana orang itu kalau dia sholat, dia sedekah, tapi tidak ngaji, dia akan jatuh juga. Jadi kalau 3 ini, baca Al-Quran, sholat, sedekah, maka Allah katakan yarju natija rotalanta. Kemana-mana tidak akan rugi. Di samping tidak rugi, Allah katakan liyuwafihum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahala kamu. Ya, Allah akan angkat derajat kamu dan Allah akan memuliakan kamu. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Kenapa demikian? Pertama Allah katakan kalau kamu membaca kitab Allah, orang-orang yang membaca kitab Allah, dengan kita membaca kitab Allah, kita akan mengerti petunjuk, kita akan mengerti maunya Allah. Membaca kitab Allah seperti apa yang versi Al-Quran agar kamu tidak rugi. Membaca kitab Allah yang pertama kamu miliki dulu Al-Quran, yang kedua kamu baca Arabnya, yang ketiga baca artinya, yang keempat pahami, yang kelima sami'na wa ata'na, yang keenam sampaikan. Itu baru membaca kitab Allah. Bagaimana kalau hanya membaca Arabnya saja? Tidak cukup. Kalau membaca Arabnya saja hanya dapat pahala, tapi tidak akan dapat rahmat. Karena Allah jelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah pelajaran. Al-Quran itu pelajaran. Tapi kalau 6 ini dilakukan, baru dia itu membaca kitab Allah dengan sebenarnya. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, wa aqamus shalah. Maka Allah jelaskan orang-orang yang sholat itu akan mendapat hadiah. Pertama Allah katakan ujlu. Allah kata bacalah Al-Quran, laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu menghindari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang-orang yang sholat, dia tidak akan melakukan perbuatan keji, tidak akan melakukan perbuatan mungkar. Namun sebaliknya pertanyaan, ada orang yang sholat tetapi dia masih melakukan perbuatan keji, dia masih melakukan perbuatan mungkar. Mengapa demikian? Karena dia belum membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Coba kita lihat. Orang yang sholat, dia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kita kasih contoh. Orang yang sholat membaca sholat duha, di mana sholat duha itu makna dari duha itu dari kandungannya bahwasanya ada 3 ya. Satu, terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang. Yang kedua, terhadap orang miskin jangan menghadiknya, meminta jangan menghadiknya. Yang ketiga, terhadap nikmat Allah mesti bersyukur. Nah di situ. Nah kadang-kadang orang ini membaca Al-Quran, membaca surat duha, hak anak yatim tidak diberikan. Nah, di mana hak anak yatim itu adalah harta yang kita miliki, pendapatan yang kita miliki, sebagiannya ada milik hak anak yatim. Yang kedua, terhadap orang yang meminta-minta jangan menghadiknya. Nah, kadang-kadang ada orang yang membaca Al-Quran, membaca surat duha, orang datang meminta-minta dihadik gitu, ditolak. Padahal berapa kali Allah menjelaskan jangan menghadik orang yang minta-minta. Yang ketiga, terhadap nikmat Allah mesti banyak bersyukur. Masya Allah, luar biasa. Nah ini kalau sudah membaca Al-Quran dengan sebenarnya, maka dia akan jauh dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang ketiga, agar kamu tidak rugi, yaitu kamu menginfakkan harta kamu jalan Allah. Maka Allah jelaskan di surah Al-Baqarah 195, wanfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Infaklah harta kamu jalan Allah, jangan jatuhkan diri kamu itu dalam kebinasaan. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Nah dengan berinfak ini Allah akan menjaga kita.
Dan juga berinfak ini bukan berarti kita itu melepaskan harta kita dengan begitu saja. Allah punya janji. Allah jelaskan barang siapa yang menginfakkan harta jalan Allah, pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Berapa lipat Allah gantinya? Maka Allah jelaskan bahwasanya Allah mengganti berapa lipat, yaitu 700 lipat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surahnya Al-Baqarah 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah berupa satu biji menjadi 7 tangkai. Satu tangkainya ada 100 buah. Jadi Allah ganti berapa? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 lipat. Masya Allah, luar biasa. Nah, 700 lipat yang diganti Allah bukan semua harta. Di mana digantinya? Tangkai pertama orang yang sudah berinfak itu orang tenang. Yang kedua adalah senang. Yang ketiga mendapat doa Rasul. Yang keempat mendapat ilmu al-hikmah. Yang kelima mendapat furqan. Yang keenam dia sabar. Yang ketujuh hartanya banyak. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau tiga-tiga ini yang kita lakukan, maka Allah SWT punya janji, yarjuna tijaratan lan tabur. Kamu tidak akan rugi. Tidak akan rugi di dunia, tidak akan rugi di akhirat. Di dunia kita sejahtera, dan juga kita pada saat mau kematian kita dipermudahkan oleh Allah SWT. Ya, dipermudahkan oleh Allah SWT, karena dengan kita baca Al-Quran, kita mengerti akan petunjuk. Dengan kita sholat, kita akan dibimbing oleh Allah, tidak melakukan perbuatan keji dan bermungkar. Dengan kita bersedekah, Allah akan memberikan jaminan kita mendapat doa Rasul. Karena Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab Badu itu bahwasanya mereka menganggap bersedekah itu sebagai jalan dekat kepada Allah dan satu jalan mendapatkan doa Rasul. Apa doa Rasul? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadikan keluarga yang menyenangkan hati. Masya Allah, luar biasa. Berkah selalu. Semoga kita mengamalkan 3 amalan ini. Kelak kita berjumpa di surganya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.